broken glass. Pictures crawl along the bottom. Families frozen in the past. Sirens in another language flicker through my living room. Musim kompetisi Moto3 tahun ini tampaknya terus melahirkan kejutan manis dari pembalap andalan Indonesia Veda Eka Pratama. Keberhasilannya mengamankan poin di sirkuit Silverstone kemarin seakan semakin mengukuhkan namanya sebagai salah satu rookie atau pendatang baru paling menonjol musim ini. Nama pembalap muda asal Gunung Kidul ini benar-benar tidak berhenti dibicarakan oleh publik. Dari awal musim yang sangat menjanjikan, Veda sukses mempertahankan konsistensinya di papan atas, menjadikannya satu-satunya tumpuan harapan besar dari kawasan Asia. Menamat balap asal Eropa, belakangan ini tiba-tiba kembali menyoroti sepak terjangnya selama musim ini. Mereka dibuat sangat kagum karena Veda mampu bersaing konsisten menggunakan mesin Honda di saat arena balap tahun ini sangat didominasi oleh ketangguhan mesin KTM. Lantas seperti apa persisnya penilaian para pengamat Eropa terhadap performa Veda? Dan kejutan apa yang sudah disiapkan oleh kubu Honda tim Asia menjelang seri balapan di Aragon akhir bulan ini? Simak sampai akhir berikut ulasan selengkapnya. Little boy in borrowed armor, cardboard shield, plastic gun, laughing in the backyard shadows, underneath the quiet sun. Somewhere there's a boy's age. Setelah berhasil menyentuh garis finish di posisi ke-9 pada seri Silverstone Inggris kemarin, nama Veda Eka Pratama sepertinya masih terus menjadi perbincangan hingga saat ini. Penampilan luar biasanya pada musim debut ini benar-benar telah mengubah Veda menjadi salah satu bintang baru yang paling menarik perhatian di kelas Moto3. Perjalanan karirnya sepanjang musim ini juga bisa dibilang sangat dinamis dan penuh kejutan. Pada awal kompetisi, Veda sempat membuat publik dunia tercengang setelah sukses mendominasi papan atas klasemen perebutan gelar Rookie of the Year. Meskipun posisinya saat ini sedikit tergeser akibat beberapa insiden balap, Veda terbukti mampu bangkit dengan sangat cepat dan kembali menunjukkan konsistensinya. Stabilitas mental serta performanya tersebut menjadikan Veda satu-satunya pembalap berstatus debutan yang kini menjadi andalan utama pabrikan Honda di kelas Moto3. Lebih jauh lagi, Veda kini semakin layak disebut sebagai salah satu pembalap muda paling bersinar dari kawasan Asia. Ia seakan menjadi sosok penerus yang kembali membangkitkan semangat kejayaan talenta Asia, sekaligus meneruskan tongkat estafet prestasi yang sebelumnya pernah ditorehkan olai Ai Ogura pada musim debutnya di Moto3 tahun 2019 silam, yang kini telah menjadi bintang di MotoGP. Publik tentu kini semakin menantikan sejauh mana Veda mampu terus mengembangkan karirnya pada sisa putaran musim ini. Keberadaannya benar-benar menjadi oasis segar di tengah ketatnya persaingan kelas Grand Prix dan membuka harapan baru bagi kebangkitan pembalap Asia. Kegembilangan performa Veda ini ternyata tidak luput dari pantauan para penggemar dan pengamat balap di daratan Eropa. Sejak menjalani debutnya di kelas Moto3, nama Veda memang sudah beberapa kali masuk dalam ulasan media Eropa setelah setiap seri balapan. Namun baru-baru ini namanya secara khusus menjadi topik hangat dalam sebuah diskusi di media sosial. Mereka memperbincangkan sepak terjang Veda yang dinilai sangat istimewa. Diskusi ini bermula ketika seorang analis membuat pemeringkatan para pembalap dan memberikan Veda nilai B. Analis tersebut memberikan catatan menarik bahwa pemberian nilai B justru menunjukkan betapa tingginya standar yang dimiliki Veda. Veda dinilai sebagai pembalap luar biasa dengan ritme balapan yang hebat, tetapi beberapa kali harus dirugikan oleh hasil kualifikasi yang kurang maksimal. Bahkan Veda secara terang-terangan disebut sebagai pembalap paling berbakat yang pernah dimiliki Honda tim Asia. Penilaian tersebut kemudian langsung disanggah oleh pengamat lainnya yang menganggap Veda sangat pantas mendapatkan nilai jauh lebih tinggi dari B. Orang itu berargumen bahwa untuk ukuran pembalap Asia non-Jepang yang baru menjalani pengalaman satu musim di Junior GP, performa Veda sudah jauh melampaui ekspektasi. Veda bahkan dinilai mengawali musim dengan sangat cepat layaknya roket, meskipun level tersebut memang cukup sulit dipertahankan secara konsisten. Apalagi Veda mampu terus bersaing menggunakan motor Honda di tengah musim yang sedang didominasi KTM. Karena itu Veda dinilai memang layak mendapatkan apresiasi yang jauh lebih besar. Little boy in borrowed armor, cardboard shield, plastic gun,
Kini, Veda Ega Pratama sedang mempersiapkan diri dengan fokus penuh untuk menghadapi tantangan pada putaran ke-13 kelas Moto3. Seri balapan kali ini akan berlangsung di sirkuit Motorland Aragon, Spanyol pada 28 hingga 30 Agustus mendatang. Bagi Veda, Aragon menjadi sirkuit ketiga di wilayah Spanyol yang harus ia taklukkan musim ini, setelah sebelumnya sukses mengamankan posisi ke-6 di Jerez dan posisi ke-8-nya di Catalunya. Menariknya, sirkuit sepanjang kurang lebih 5 km dengan arah lintasan berlawanan jarum jam ini sebenarnya bukan tempat yang asing bagi pembalap kebanggaan Indonesia tersebut. Saat masih berkompetisi di Red Bull Rookies Cup dan Junior GP, Veda tercatat sudah pernah membalap sebanyak 6 kali di lintasan yang juga dikenal sebagai salah satu favorit Marc Marquez tersebut. Catatan pencapaian terbaiknya di Aragon pun cukup meyakinkan. Veda sukses meraih posisi keempat dalam 2 balapan berturut-turut pada musim 2025. Bahkan ketika pertama kali menjajal aspal sirkuit ini pada 2024, Veda sudah langsung mampu menembus posisi ke-7. Untuk ukuran seorang pembalap yang baru pertama kali mencicipi ketatnya persaingan sirkuit Eropa, pencapaian Veda tersebut sukses membuat banyak orang terkagum-kagum pada masanya. Berbekal pengalaman berharga tersebut, manajer Honda Tim Asia Hiroshi Aoyama diyakini memiliki alasan kuat untuk menyiapkan strategi khusus bagi Veda pada seri balapan akhir pekan nanti. But the echoes still remain. It's war again, and the headlines linger like smoke. Just go static and drags we change. Sirkuit Aragon diprediksi akan menjadi salah satu ujian menarik bagi Veda Ega Pratama dalam upayanya kembali bersaing di barisan depan Moto3. Dua pesaing terdekatnya dalam perebutan gelar Rookie of the Year, Brian Uriarte dan Hakim Danis, memang memiliki pengalaman yang lebih panjang di lintasan tersebut. Jika melihat catatan mereka di ajang junior, keduanya bahkan pernah sama-sama meraih kemenangan ketika berlaga di Aragon. Secara pengalaman, Veda memang masih berada sedikit di belakang kedua rivalnya tersebut. Namun kondisi itu tentu bukan alasan bagi pembalap Indonesia ini untuk merasa gentar. Dengan gaya balap agresif yang membuatnya kerap dijuluki Travis Pastrana, Veda justru dikenal sebagai pembalap yang mampu tampil berani ketika berada dalam tekanan. Ia tentu akan berusaha maksimal untuk kembali menghadirkan kejutan pada akhir pekan balapan nanti. Apalagi ada sebuah pencapaian bersejarah yang sudah berada sangat dekat di depan mata. Jika Veda mampu kembali finish di posisi 10 besar di Aragon, ia berpeluang semakin mempertegas statusnya sebagai salah satu rookie paling konsisten musim ini. Saat ini, Veda telah mengoleksi 97 poin dan hanya membutuhkan tambahan 3 angka untuk menembus catatan 100 poin pada musim debutnya di kejuaraan dunia. Pencapaian tersebut tentu akan menjadi sejarah tersendiri bagi Indonesia di kelas Moto3. Lebih dari itu, hasil positif di Aragon juga sangat penting untuk memperkecil jarak 30 poin dari Brian Uriarte yang masih berada di posisi teratas klasemen Rookie of the Year. Dengan pengalaman Veda di Aragon dan performanya yang semakin matang, bukan tidak mungkin akhir pekan nanti kembali menjadi panggung bagi sang rookie Indonesia untuk menciptakan kejutan. Unknown, it's war again. On every channel, same gray dust, different flag. How much pain can a heart handle before it just goes static and drags? We change the story with a finger. Kini seluruh perhatian tentu tertuju pada langkah Veda berikutnya di Motorland Aragon. Dengan pengalaman 6 kali tampil di lintasan tersebut, serta modal 2 kali finish keempat musim lalu, Veda memiliki bekal yang cukup untuk kembali menciptakan kejutan. Terlebih dukungan penuh dari Honda Tim Asia dan kepercayaan Hiroshi Aoyama membuat ekspektasi terhadap pembalap asal Gunung Kidul ini semakin tinggi. 3 poin tambahan untuk mencapai 100 poin juga menjadi target yang sangat realistis bagi Veda pada seri kali ini. Jika mampu kembali tampil konsisten di barisan depan, bukan hanya rekor pribadinya yang akan bertambah, tetapi peluangnya dalam persaingan Rookie of the Year juga bisa kembali terbuka lebar. Aragon pun menjadi panggung berikutnya bagi Veda untuk membuktikan bahwa sorotan para analis Eropa bukanlah kebetulan. Kini tinggal menunggu apakah kejutan yang dijanjikan Aoyama benar-benar akan terwujud dan membawa nama Indonesia kembali menggema di lintasan Spanyol.